apakah bahasa Inggrisku ini lancar ya, apa aku ini pintar bahasa Inggris seperti itu sehingga aku bisa mendapatkan suami bule ya teman-teman. Nah ini akan aku jawab langsung ya teman-teman berdasarkan pengalamanku. Temanku yang kebetulan berkenalan juga kayak gitu ya dengan apa WNA kayak gitu, cuman kadang bilang nggak pede atau apa, udah nggak usah apa, nggak pede itu nggak. Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Rizky. Nah teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah ini sekarang aku mau membahas ya teman-teman, karena ada pertanyaan seperti ini ke aku, apakah bahasa Inggrisku ini lancar ya, apa aku ini pintar bahasa Inggris seperti itu sehingga aku bisa mendapatkan suami bule ya teman-teman. Nah ini akan aku jawab langsung ya teman-teman berdasarkan pengalamanku. Jadi begini teman-teman, kalau ditanya apakah aku tuh lancar berbahasa Inggris atau aku tuh pintar berbahasa Inggris, jawabannya itu adalah enggak ya teman-teman. Jadi aku itu enggak lancar dan enggak pintar berbahasa Inggris waktu itu saat berkenalan dengan suamiku bule ini ya teman-teman, Stefan. Nah tapi aku tuh juga bukan yang bener-bener nol gak bisa bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau aku tuh di tes bahasa Inggris ya, tes masuk bahasa Inggris itu mungkin aku tuh di level yang beginner ya, yang pemula kayak gitu ya. Jadi aku tuh sudah tahu sedikit-sedikit lah bahasa Inggris, tapi bukan yang benar-benar sama sekali tidak tahu bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Jadi gimana kok suamiku tuh maksudnya gimana kok suaminya Mbak Rizky bisa berkomunikasi sama aku, dan kita bisa sampai sekarang tuh komunikasi, kalau aku ini cuman bahasa Inggrisnya levelnya pemula ya. Jadi begini teman-teman, jadi di awal itu saat aku berkenalan dengan suamiku, aku tuh yang modal utama itu adalah pertama itu pede aja ya teman-teman. Pokoknya nggak tahu ngomong, pokoknya yang penting itu suamiku yang sana itu ngerti, pokoknya lawan bicaraku ngerti itu teman-teman. Itu yang pertama dulu tuh. Jadi pas waktu, maaf ya ini suara apa sepeda motor di bawah jadi agak berisik. Nah jadi waktu awal-awal itu aku benar-benar yang masih pemula ya. Jadi aku tuh suamiku tuh kalau bicara sama aku itu kan awal-awal tuh masih pakai ini ya WA itu kayak gitu ya. Jadi awalnya itu ya aku selalu setiap dikirimin pesan gitu ya di WA itu aku selalu translate dulu ke Google Translate ya teman-teman. Aku translate, habis gitu karena ada beberapa kata itu yang aku nggak tahu, terus ada yang kayak semacam susunan yang grammar seperti itu aku tuh kadang nggak tahu gitu. Jadi aku belajar itu lewat Google Translate. Dan yang kedua itu ya teman-teman, yang pertama tadi pede ya, yang kedua itu kalian juga harus mau belajar ya teman-teman bahasa Inggrisnya. Soalnya aku sampai sekarang pun ini juga bahasa Inggrisku tuh masih amburadul ya, masih belum sempurna, masih pokoknya kalian mungkin lebih pintar ya dari aku ya teman-teman, kalian mungkin yang ngelihat ini videoku lebih lancar bahasa Inggrisnya. Mungkin kalau kalian lihat videoku mungkin aduh seharusnya Rizky ini bicaranya gak seperti ini. Mungkin kalian ada dari kalian yang seperti itu kalau waktu nonton videoku ya. Jadi memang yang kedua itu kalian juga harus ada kemauan untuk belajar ya teman-teman, berkorban lah untuk belajar. Soalnya gimana ya, memang kita butuh komunikasi yang kebetulan waktu itu ini jodohnya suami bule ya kayak gitu. Jadi saya berkorbannya juga harus mau belajar. Dan dari mana belajarnya, soalnya dan dari mana ya belajarnya kayak gitu, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jadi waktu itu tuh aku belajarnya itu yang pertama itu lewat ini ya teman-teman, lewat YouTube kayak gitu. Jadi aku belajar lewat YouTube, terus aku dikasih suamiku juga kasih tahu suamiku juga kalau belajar lewat
namanya itu aplikasi Duolingo ya, kayak gitu. Karena juga suamiku waktu itu juga ya, maksudnya waktu itu saat masih perkenalan ya, suamiku itu juga berusaha belajar bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi kita sama-sama kayak gitu, aku berusaha belajar dan dia juga berusaha belajar. Jadi yang kedua kuncinya itu tadi ya teman-teman, mau belajar kayak gitu ya, mau berkembang. Walaupun sampai sekarang aku masih belum yang lancar bahasa Inggris seperti itu, tapi ada perkembangan ya, walaupun sedikit demi sedikit. Kesalahan juga dibetulkan sama suamiku. Jadi intinya harus mau belajar kayak gitu ya, kayak gitu. Sebentar, ini soalnya aku tak catat di sini tadi yang mau aku omongkan. Kalau nggak gitu aku kan, karena kalau depan gini grogi ya, kalau biasanya tuh hilang semua yang aku mau bicarakan ya teman-teman. Nah ini yang selanjutnya ya teman-teman, kuncinya kok aku dan suamiku ini bisa sampai sekarang berkomunikasi lancar, maksudnya sampai menikah kayak gitu. Yang ketiga itu adalah kuncinya sabar ya teman-teman, sabar, bener-bener sabar. Soalnya juga agak mudah kalau saat aku belajar itu juga sering sekali kita itu miskomunikasi dalam berbicara sesuatu hal, itu sering banget ya teman-teman. Jadi tapi kuncinya tuh tetap tadi tuh sabar ya teman-teman. Jadi kadang tuh aku bicara A, suamiku tuh nyambungnya B, kadang suamiku bilang B, aku nyambungnya A, kayak gitu ya. Itu tadi karena tadi masih di tahap keterbatasan bahasa tadi ya, soalnya aku masih di tahap belajar. Akunya harus bener-bener sabar untuk tetap belajar dan belajar. Pokoknya temenan lah sama yang namanya Google Translate, terus YouTube belajar. Pokoknya aku sekarang, temenku tuh sekarang Google Translate ya teman-teman. Jadi kemana-mana tuh HP tuh Google Translate itu aku taruh di depan sendiri, di layar itu loh, di wallpapernya tuh. Pokoknya aku taruh depan sendiri. Jadi mau ngomong apa gitu ya, aku nggak tahu kata-katanya apa, langsung Google Translate kayak gitu. Terus aku juga lihat-lihat ini di YouTube itu kayak grammar-grammarnya gitu, aku belajar dari YouTube teman-teman. Terus kalau di suamiku sabarnya tuh, dia juga harus sabar telaten untuk membimbing aku supaya aku tuh benar-benar sampai bisa bahasa Inggris ya. Soalnya sampai sekarang pun kalau aku misalkan salah, suamiku tuh benar-benar sabar banget, sabar pokoknya teman-teman. Jadi dia tuh selalu benerin kalau misalkan aku ada salah kayak gitu ya teman-teman. Terus diajarin. Terus kadang kalau aku bicaranya spellingnya itu salah gitu ya, kayak ngucapinnya salah gitu ya, suamiku tuh benerin ya teman-teman gitu. Jadi kuncinya itu memang tadi itu juga kerjasama ya, kerjasama saling sabar gitu ya teman-teman. Dan mungkin kunci yang terakhir tuh ya tadi ya, kita saling cinta, yaitu tadi. Jadi semuanya tuh kita bisa, kan katanya orang kalau kita saling cinta tuh apapun bisa ditaklukkan ya, kayak gitu. Apalagi bahasa, perbedaan bahasa kayak gitu ya. Itu tadi teman-teman, gimana kok walaupun aku nggak bisa bahasa Inggris yang bener-bener jago gitu, gimana kok aku masih tetap bisa berkomunikasi sama suami. Yaitu tadi ada 3 ya teman-teman tadi. Yang pertama itu pede ya, percaya diri. Pokoknya aku ini orangnya percaya diri aja. Kalau walaupun maksudnya masalah bahasa ini, kalau memang suamiku suka ya, walaupun aku nggak bisa, aku bicaraku pokoknya yang penting aku berusaha bicara kayak gitu ya, dengan kepedeanku pokoknya gitu. Pasti dia tetap akan suka kayak gitu ya, tetap akan cinta, itu tetap ya teman-teman. Terus yang kedua tadi itu belajar ya, bukan berarti kalau pasangan sudah cinta suamiku cinta terus aku nggak mau belajar tuh nggak. Jadi aku tetap belajar dan belajar. Suamiku pun juga gitu, juga belajar bahasa Indonesia, walaupun cuman masih tahu beberapa kata kayak gitu ya. Cuman bener-bener aku seneng banget kalau dia tuh belajar bahasa Indonesia. Terus ya tadi yang ketiga terakhir adalah sabar ya teman-teman gitu. Nah itu tadi ya teman-teman, gimana ceritanya aku itu bisa berkomunikasi dengan suamiku, walaupun aku ini bener-bener awalnya tuh bahasa Inggrisku tuh yang masih tahap pemula ya teman-teman. Jadi aku sudah sebutin tadi seperti apa. Dan mungkin ya kalau diantara kalian teman-teman yang sedang nonton videoku ini kebetulan sekarang sedang berkenalan dengan orang
WNA ya, luar negeri yang berbahasa Inggris ya, atau bahasa apa aja, yang penting tuh kalian itu tadi ya teman-teman, kuncinya harus pede. Jangan misalkan kalian yakin mereka tuh baik, ya udah apa tadi tuh berjuangnya ya, belajar bahasanya apa ya, saling berjuang ya, nggak hanya kalian aja. Jadi jangan menyerah karena bahasa kayak gitu, karena kalau kalian itu nanti ketemu suka sama suka, saling memang dijodohkan, itu jalannya tuh pasti ada aja ya teman-teman. Itu aja sih dari aku, soalnya ada temanku yang kebetulan berkenalan juga kayak gitu ya dengan apa WNA kayak gitu, cuman kadang bilang nggak pede atau apa, udah nggak usah apa, nggak pede itu nggak usah, karena mereka tuh nggak akan ngeledek kita kok, walaupun kita itu nggak bisa bahasa Inggris atau nggak bisa bahasa mereka yang selain bahasa Inggris atau apa ya, bahasa Spanyol atau bahasa Cina atau bahasa Jepang kayak gitu, mereka tuh nggak akan meledek kita kok, karena mereka itu niatnya kan juga sama kayak kita, pengen apa berkenalan gitu ya, saling tahu. Pasti mereka juga menghargai kita, apalagi kalau kita berusaha belajar pasti menghargai kita. Jadi buat kalian yang sedang berkenalan, ayo semangat pokoknya, apa tetap lanjut kayak gitu ya, tetap lanjut pokoknya, belajar dan belajar ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja dulu ya apa videoku hari ini. Terima kasih buat kalian ya teman-teman yang sudah menyaksikan videoku hari ini. Semoga aja videoku kali ini bermanfaat ya. Siapa tahu kalian di sana juga sedang berkenalan dengan WNA ya, dengan bule kayak gitu. Siapa tahu video ini agak sedikit memberikan semangat buat kalian atau pengetahuan sedikit buat kalian ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan videoku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.